Saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, 27 April 2025. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menggemusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat hari Minggu, hari Kerahiman Ilahi, dan semoga kiranya kita saling mengampuni, kita saling memaafkan satu sama lain, kita berdamai, bukan menyimpan kemarahan, bukan menyimpan kejengkelan, bukan menyimpan dendam, apalagi sampai tidak bertegur sapa. Maka semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang merayakan kebangkitan Kristus pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita turut bangkit bersama dengan Tuhan yang senantiasa membawa damai. Dia selalu mengatakan, "Salam damai sejahtera bagi kamu."
ketika dia menampakkan diri kepada para murid, dia tidak bertanya kepada Petrus, "Mengapa kemarin kamu menyangkal aku? Mengapa kalian semua bubar meninggalkan aku?" Tetapi Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bahkan ia mengembusi mereka dan dengan Roh Kudus dan memberikan sebuah kuasa. Apabila kamu melepaskan dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan ketika kamu menahan dosanya orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Semoga apapun yang kita katakan adalah pengejawantahan perwujudan sabda Allah, perwujudan sabda pengampunan, perwujudan sabda belas kasih, perwujudan sabda kebaikan Allah yang membawa damai sejahtera, yang membangkitkan semangat orang, yang membangkitkan belas kasih, yang menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita, terutama sebagai pribadi-pribadi yang telah dikasihi oleh Allah, sebagai pribadi-pribadi yang telah diampuni oleh Tuhan. Semoga ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah merasakan belas kasih Allah, ketika kita sudah menikmati cinta kasih Allah, kita pun berani untuk senantiasa juga menghadirkan pengampunan itu, menghadirkan belas kasih itu, menghadirkan kerahiman Allah, dan sekedar mengajak kita berefleksi dan mengingatkan bahwa ini adalah tahun Jubileum, peziarah pengharapan. Semoga kita memiliki waktu, memiliki kesempatan, dan juga memiliki niat yang teguh untuk senantiasa berziarah dengan penuh harapan di dalam kehidupan ini, untuk menuju atau mengunjungi Porta Sancta, untuk menerima sakramen pengampunan dosa, untuk menerima belas kasih Allah, untuk menerima indulgensi yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kaum beriman yang mau bertobat, yang mau berubah, yang mau memperbaiki hidupnya, supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya semakin selaras dengan kehendak Allah, supaya hidupnya menjadi hidup yang memiliki damai sejahtera, karena kita senantiasa memaafkan, mengampuni, menikmati belas kasih Allah, dan menerima kerahiman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah kaum berziarah, sama-sama menuju kepada Bapa. Maka moga-moga kita saling memahami, saling memaafkan, saling mengerti, saling mengampuni satu sama lain, karena Allah telah berbelas kasih, Allah telah mengampuni, Allah telah mengasihi kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.